Oke, saya M. Pami dengan NPM 2457051017 akan menjelaskan tugas ini, tugas 1. Dari sini kita masukin dulu network satu network satunya itu 192.168.5.0 spasi garis, terus kita masuk lagi 192.168.5.127. Kenapa bisa ditulis seperti ini? Itu network satunya tuh membutuhkan 128 host. Jadi dimulai dari 0 terus sampai dengan 127. Kenapa bukan 0 sampai 128? Karena 0 juga termasuk bagian dari host juga. Terus termasuk network 2 juga 192.168.5.128 spasi garis lalu 192.168.5.191. Kenapa network 2 nya itu dimulai dari 128? Karena sebelumnya udah sampai 128, karena sebelumnya sampai 127. Jadi lanjutannya adalah 128 dan sampai ke 191. Kenapa 191? Karena network 2 itu membutuhkan 64 host. Jadi 128 ditambah 64 adalah 192. Tapi karena hitungannya dikurangi 1 jadinya ditulis 191. Terus lanjut lagi ke network 3-nya. 192.168.5. Network 3 ya. Network 3 titik 192 spasi garis 192.168.5.223. Nah, kita untuk network 3-nya itu mulai dari 192 karena sebelumnya udah sampai 191. Jadi selanjutnya adalah 192. Dan kenapa sampai 223? Karena network 3 butuh 32 host. Jadi 192 ditambah 32 sama dengan 224. 24 dikurang 1 sama dengan 223. Nah, lanjut lagi ke network 4-nya. Itu 192.168 network 4 192.168.5.224. terus spasi garis lagi 192.168.5.227. Untuk penjelasan network 4 sama seperti network 3, kita tambah lalu dikurangi jadi hasilnya 227. Ada lagi ke network 5, 192.168.5.228 spasi garis lanjut 192.168.5.231 untuk network 5. Kenapa network 5 begini? Karena itu ditambah lalu dikurangi dan dikurangi 1 sama dengan 231 untuk network 5. Terus lanjut lagi ke network 6, 192.168.5.232 network 6-nya. Terus lanjut lagi 192.168.5.235. Nah, ini untuk penjelasan network 1 sampai 5.
sampai 5-nya begitu. Nah, untuk network 6-nya itu kita tambah lalu dikurangi 1 jadi hasilnya 235. Oke. Untuk pengisian network 1 sampai network 6-nya udah. Kita lanjut ke router. Nah, di sini kita pencet routernya, lalu ke modem. Nah, ini kan ada 6 kabel, ya. Nah, untuk 2 kabel yang sebelah kanan ini kita biarin aja, ya. Lalu kita buang yang 4 ini. Nah, jangan lupa kita matiin dulu. Kita buang. Lalu kita masukkan PT router NM1CFE. Kita hidupin lagi. Nah, terus lakukan berulang sama router yang lain juga. Kita matiin dulu. Kita tambahin ini. Lalu kita hidupin lagi. Terus lanjut lagi ke router satu lagi. Kita matiin dulu. Kita buang. Lalu kita tambahin ini. Kita hidupin lagi. Nah, untuk sesi modemnya sudah selesai. Lalu kita lanjut ke untuk menyambungkan kabelnya. Nah, untuk nyambungin router ke router itu kita pakai kabel yang garis-garis atau bisa disebut kabel garis-garis, ya. Putus. Ya, putus. Nah, 00 pasang 00, terus lanjut lagi ke yang router lagi ini, pasang 00, terus kita taruh sini, pasang 10, lalu yang ininya itu kosong, terus taruh sini kosong. Nah, untuk router ke switch, ya, itu kita pakai kabel yang tidak putus atau bisa dibilang straight. Ini. Ini. Nah, untuk sesi penyambungan kabel ini sudah selesai. Lalu kita pergi ke config. Nah, kita pencet dulu router 1. Kita ke config-nya. Nah, terus kita pencet pas Ethernet 0/0. Nah, kita masukin IP4 address-nya. Itu 192.168.5.1. Nah, terus untuk subnet masnya ini kita ganti jadi 128. Nah, kenapa 128? Karena prefixnya itu 25. Prefix 25 karena hostnya ada 128. Nah, terus lanjut lagi ke R0, R2 lah. Ya. Terus kita pas Ethernet 0/0. Pas Ethernet 0/0, kita masukin IP4 address-nya. Sorry Kak, agak berisik di sini. Ya, Ethernet 0 IP4 address, ya. Kita masukin 192.168.5.1.
168.5.129. Nah, kita untuk subnet masknya kita ganti jadi 192. Nah, kenapa bisa untuk subnet masknya itu 192? Karena prefixnya itu 26, karena hostnya ada 64. Nah, terus lanjut ke router PTR3. Kita ke config, pas Ethernet 0/0. Ya. Terus lanjut lagi ke IP P4 adresnya, kita masukin 192.168.5.193. Nah, untuk subnet masknya itu kita ganti jadi 224. Nah, kenapa bisa 224? Karena prefixnya itu adalah 27, karena hostnya ada 32. Nah, 3 config di atas itu buat nyambungin router ke server. Jangan lupa centang on-nya. Centang on-nya. Nah, terus lanjut lagi ke satunya udah tadi saya lupa centang on-in. Lalu kita lanjut ke config buat nyambungin ke sesama router. Nah, ini kita ke pas Ethernet 20. Itu 192.168.5.225. Untuk ininya itu 225 itu 252. Untuk subnet masknya itu 252. Nah, jangan lupa sabar. Jangan lupa dicentang on-in. Nah, yakin bisa. Ini kita ke router 3. Terus lanjut ke 1.0-nya. Kita masukin IP P4 addressnya itu 192.168.5.226. Nah, terus untuk subnet masknya kita ganti jadi 252. Nah, sudah. Terus kita on-in. Nah, router R3. Lalu setelah udah router 3, kita ke router 1. Kita ke 1 ke pas Ethernet 1/0 ya. Ini kita isi 192.168.5.234.
Udah. Ini untuk R1 nya R1 kosong udah. Ini ya untuk sukses mas ini 252. Jangan lupa di on kan. Habis itu kita ke router 2. Router 2. Lalu kita ke pas Ethernet 1.0. Kita isi IPv4 addressnya. Itu 192.168.5.233. 8.5.233. Jadi untuk router 2 nya. Terus untuk sukses masnya itu kita ganti jadi 252. Nah, sudah, kita on kan. Lalu kita ganti ke router 3. Nah, kita lalu masuk ke 2/0. Router 3 2/0. Kita masukkan IPv4 addressnya itu 92.168.5.229. Nah, untuk sukses masnya itu 252. Habis itu kita on kan. Nah, sudah on ketiganya. Terus masuk ke router 2. Router 2 itu ke 2/0 untuk pas Ethernetnya. Terus kita lanjut ke pas ya, ke IPv4 addressnya. Kita masukin 192.168.5.230. Nah, kita on kan. Udah. Nah, habis udah selesai, kita tinggal tes pingnya. Kita pencet P di keyboardnya. Terus jadi ada gambar email gini. Kita pencet ke router 2. Nanti dia bakal ada successful. Nah, begini successful. Mungkin untuk tugas 1 dari saya begitu saja untuk penjelasannya. Mohon maaf jika saya masih ada kurangnya atau ada kesalahpahaman dari omongan saya. Saya tutup saja dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.